Menurut informasi, keluarga sudah meninggalkan rumah sejak Minggu pagi. Kebakaran yang terjadi di SD Negeri Degelan 1 Kapanewon Prambanan menghanguskan 6 ruang kelas. Pembelajaran tetap dilaksanakan dengan menggunakan ruang kelas lain. Komunitas Sayu Hejo mengajarkan para pelajar SMA Darul Hikmah Kota Bandung untuk mengolah limbah menjadi ekoenzim. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Ya, berita pertama datang dari Sleman. Pasca kebakaran besar yang menghanguskan 6 ruangan yang berada di Sekolah Dasar Negeri 1 Degelan 1 Kapanewon Prambanan, Bupati Sleman bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memastikan proses belajar akan segera kembali digelar. Hal ini perlu dilakukan karena masih ada 3 ruang kelas siswa yang masih selamat dari kebakaran. Inilah keadaan Sekolah Dasar Negeri Degelan 1 Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman yang alami kebakaran hebat. Sebanyak 6 ruang terlihat rusak parah di Lapsi Jago Merah, bahkan ada 3 ruang yang atapnya runtuh. Beruntung saat kejadian angin bertiup ke arah selatan, sehingga ruang yang berada di sisi utara masih aman. Dalam kunjungannya, Bupati Sleman bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melihat sejauh mana kerusakan yang diakibatkan kebakaran pada Senin malam itu. Setelah memastikan kerusakan, Bupati akan segera berkoordinasi dengan Basnas Sleman dan BPBD Sleman untuk segera melakukan renovasi sementara. Sedangkan perbaikan permanen akan segera diusulkan dalam APBD perubahan. Ada 7 ruang, tapi masih ada 3 ruang yang masih tidak kena, alhamdulillah. Dan situ juga ada perpustakaan tidak kena. Sehingga ini secepatnya nanti ada relawan-relawan yang akan membersihkan. Dan sekaligus nanti kita betulkan, Mbak. Kita betulkan kondisi ini dengan ada dana dari Basnas. Sehingga dana Basnas ini kita harapkan nanti bisa untuk secepatnya untuk sekolah ini dipakai kembali. Dan nanti Basnas kapan memang pemerintah langsung peduli, kita bergerak semua dari BPBD, dari Basnas nanti kita langsung tadi baru identifikasi kira-kira berapa habisnya. Ini belum tahu karena memang nanti dibersihkan dulu, nanti apa yang akan diganti dan lain sebagainya. Pemda sangat peduli karena dana itu kalau seperti ini dananya di BPBD, di penanggulangan bencana, termasuk kebakaran dana dari sana, sehingga nanti diidentifikasi. Tapi Basnas juga ada sendiri, jadi ada nanti bareng-bareng. Nah, itu kan Basnas juga dikelola oleh Pemda Sleman. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sleman Eri Widaryana yang ikut berkoordinasi bersama dengan Bupati dan pihak sekolah juga memastikan proses belajar mengajar tetap harus digelar. Hal ini mengacu pada 2 hal utama, yaitu pertama, siswa yang sudah mulai masuk normal pasca 2 tahun pandemi, jangan sampai momentumnya berhenti dengan tidak masuk sekolah lagi, semangat kembali ke sekolah harus tetap terjaga. Kedua, masih terdapat 3 ruang utama serta perpustakaan yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar sehingga nanti sistem masuk pagi siang akan diatur. Nah, kita mengambil langkah bahwa yang pertama kaitannya dengan pelayanan pembelajaran jangan sampai terganggu. Anak-anak tetap berjalan bisa berjalan baik. Nah, karena ada 3 ruang yang masih representatif di dalam ruang kelas, ini kita putuskan pembelajaran tetap seperti biasanya dengan 3 ruang ini karena ada 6 robel. Jadi kita pagi 3, siang 3. Oke. Kami sudah meminta ke sekolah untuk segera mengatur dan semua guru harus ikhlas untuk melaksanakan ini semuanya. Jangan sampai ada perbedaan pelayanan. Oke. Semua ikhlas, yang masuk sore harus tetap sama yang sampai sore. Nah, kemudian kaitannya dengan sarana pembelajaran yang mungkin tidak ada, yang perlu diberikan, saya sudah meminta kepada kepala sekolah di sekitar ini untuk mensupport. Tolong disupport. SD Negeri 1 butuh alat pelajaran apa, yang di SD sekitar itu ada, kami mohon untuk disupport. Eri juga mengimbau kepada sekolah-sekolah di sekitar SD Negeri Degelan 1 untuk mendukung kebutuhan proses belajar SD terdampak. Salah satunya adalah fasilitas olahraga yang rusak karena ruang olahraga termasuk yang mengalami kerusakan parah. Dari Sleman, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan.
Sebanyak 65.000 tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Jawa Barat menuntut agar statusnya berubah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ribuan nakes dan non-nakes ini meminta diangkat sebagai P3K melalui jalur afirmasi. Hal tersebut disampaikan langsung pada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Forum Komunikasi Honorer Fasiankes Jawa Barat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menyampaikan aspirasi agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Wakil Ketua Forum Komunikasi Honorer Fasiankes Jawa Barat Saiful Anwar meminta solusi agar dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tengah terbatasnya anggaran dari pemerintah daerah. Saiful menjabarkan keinginan mereka didasarkan dari berlakunya pasal 99 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang menyatakan rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah harus jadi BLUT dan dalam BLUT tersebut tidak diperkenankan adanya tenaga honorer di dalamnya. Kita di seluruh Fasiankes wilayah Jawa Barat milik pemerintah baik itu provinsi maupun kota kabupaten merasa terancam dengan adanya PP 49 2018 ini. Sudah tidak usah kita jelaskan ya, di pasal 99 ayat 1 sudah jelas di sana dikatakan bahwa aturan ini akan berdampak setelah 5 tahun untuk kami yang berada di BLUD. Rata-rata puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah di seluruh Jawa Barat ini, baik milik pemerintah kota ataupun kabupaten, rata-rata sudah berstatus BLUD, pola pengelolaan keuangan BLUD. Akan tetapi dengan adanya PP ini dinyatakan tidak boleh ada lagi non-ASN di dalam institusi tersebut, dan kenyataannya pemerintah daerah tidak bisa mengakomodir karena keterbatasan biaya, karena pusat melimpahkan semuanya kepada daerah. Sedangkan perlu semuanya ketahui, rata-rata di Jawa Barat ini 70% sampai 75% tenaga kesehatan yang bekerja di Fasiankes milik pemerintah adalah, saya katakan honorer ya. Honorer artinya non-ASN, bukan P3K, bukan PNS. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, semua aspirasi honorer pemerintahan tersebut telah diterima dengan baik. Dan sebagai solusinya, Jawa Barat akan membentuk gugus tugas antara perwakilan tenaga honorer dengan tim dari Jawa Barat secara transparan untuk mencari solusi. Dengan demikian, semua pihak akan memahami, terlebih berbicara soal nakes di era pandemi ini terbilang banyak dibutuhkan. Tadi kita menerima aspirasi dari guru-guru honorer, nakes-nakes honorer, yang sempat demo ya dalam 7 hari terakhir. Pada saat demo belum bisa saya terima karena kedinasan di luar, jadi tadi saya terima dengan baik. Semua aspirasinya kita dengarkan. Dan solusi Jawa Barat adalah akan membentuk gugus tugas ya, antara perwakilan mereka dengan tim dari Jawa Barat untuk secara transparan mencari solusi. Kalau itu kewenangan pusat, kita berjuang sama-sama ke pusat. Kalau kewenangan provinsi, kita cari solusi di provinsi. Kalau kewenangannya bupati wali kota, kita bikin edaran dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka paham bahwa gubernur memperjuangkan aspirasi mereka, tapi akan realistis. Kalau belum, kita akan sampaikan secara jujur. Kalau bisa diubah dengan peraturan yang kita upayakan, sehingga tidak perlu ada miskomunikasi. Jadi kita paham. Saat ini jumlah tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan di Jawa Barat yang masih honorer mencapai 65.000 orang. Mereka pun menuntut status mereka agar lebih meningkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Tegal, Jawa Tengah. Rumah Bribka RR tersangka pembunuhan Brigadir J di Tegal, Jawa Tengah nampak sepi pasca penetapan sebagai tersangka. Istri dan ketiga anaknya pun sudah meninggalkan rumah yang dihuni sejak beberapa tahun silam.
Inilah rumah Bribka RR tersangka pembunuhan Brigadir J di perumahan Dalem Samiaji, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Pasca penetapan tersangka oleh tim Sus Polri Sabtu lalu, rumah Bribka RR nampak sepi. Ketua RT 7 RW 11 Kelurahan Keturen Nurwanda mengatakan, rumah Bribka RR ditempati istri dan 3 anaknya. RR diketahui terakhir pulang ke rumahnya pada Lebaran lalu. Namun pasca RR ditetapkan sebagai tersangka, istri dan ketiga anaknya meninggalkan rumah sejak Minggu pagi. Nurwanda mengaku tidak menyangka Bribka RR yang mudah bergaul tiba-tiba ditetapkan tersangka akibat terlibat pembunuhan Brigadir J bersama 2 rekannya, seorang sopir pribadi dan Irjen FS. Di lingkungan RT, Bribka RR juga selalu responsif jika dimintai pertolongan. Kebetulan memang tercatat sebagai warga RT 7 RW 2 Kelurahan Keturen, Tegal Selatan, betul sekali. Sejauh ini Bapak tahu Mas Klik itu sebagai apa Pak kerjanya? Sebagai polisi ya, ajudan kepolisian di Polri. Udah tahu beliau jadi TSK, udah tahu ya Pak? Dari media. Saya tahu ya. Oke Pak, terakhir ketemu Pak atau pulang kampung itu? Kemungkinan sekitar beberapa bulan yang lalu, sekitar Lebaran lah. Lebaran ya. Kalau keluarga Pak masih di sini? Keluarga terakhir saya masih melihat sekitar Jumat Sabtu lah kemarin ya. Baik-baik aja. Kebetulan setiap ada mungkin saya mintain bantuan juga ada respon positif lah, baik. Kebetulan saya juga tidak menduga lah situasi ini. Kondisi rumah Bribka RR dalam keadaan terkunci. Pintu gerbang juga tertutup rapat, sejumlah lampu di teras dan garasi juga nampak menyala. Belum diketahui kemana perginya istri dan ketiga anaknya tersebut pasca penetapan tersangka pembunuhan Brigadir J. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapole bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane kurang update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kok ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah.
bioskop lho, ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, masih di kabar Indonesia. Jelang peringati HUT RI ke-77 tahun, Wali Kota Surabaya belusukan ke kampung padat penduduk di kawasan Tambak Sari untuk membagikan bendera merah putih gratis kepada warga. RI bersama Forkompimda Surabaya juga memasang bendera di rumah-rumah warga yang ditinggal penghuninya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi belusukan ke kampung padat penduduk di Kampung Tambak Sari, Surabaya. Dengan memasuki gang yang sempit, Wali Kota melakukan belusukan bersama Forkopimda untuk membagikan bendera merah putih kepada warga. Di saat belusukan tersebut, Wali Kota Surabaya mendapati sejumlah rumah warga belum memasang bendera merah putih. Mengetahui hal tersebut, Eri bersama stafnya langsung memasang bendera merah putih di depan rumah warga. Dalam belusukan ini, Eri meminta warga agar mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus. Kita ada pembagian bendera, sebenarnya tidak hanya di ini, ada di semua kecamatan. Karena saya berharap untuk mengingat kemerdekaan kita, perjuangan para pejuang dulu sangat luar biasa. Tidak bisa dinilai dengan harta kita, tidak bisa dinilai dengan nyawa kita. Bagaimana beliau dulu berjuang, mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Pada hari ini, kita sebagai penerus dan penjaga bangsa ini hanya diminta untuk memasang bendera, untuk mengingat perjuangan para pahlawan. Maka sejatinya, kalau hari ini wong Surabaya, lek jare wong Surabaya, lek gak masang bendera, yo kebacut. Wong Surabaya ini adalah kota pahlawan, kota yang harus mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan. Hari ini dengan semangat kemerdekaan, maka kita diajarkan bagaimana para pahlawan dulu berjuang untuk merebut kemerdekaan. Maka hari ini warga Surabaya memasang bendera merah putih. Maka kita bersama-sama harus bisa merebut kemerdekaan dari kebodohan, dari kemiskinan, dari pengangguran. Dengan cara apa? Dengan cara kebersamaan. Hari ini pun kami tunjukkan bahwa pemerintah kota tidak sendiri. Kami turun harus bergandengan tangan, bergotong royong dengan siapa? Dengan Forkompimda, dengan RT, RW. Maka membangun Surabaya seperti diajarkan para pahlawan kita, harus dengan kebersamaan dan gotong royong. Langkah yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya ini mendapatkan sambutan positif dari warga setempat. Warga menilai dengan membagikan bendera ini menjadi pembelajaran bagi warga agar tetap menghormati jasa pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Senang sekali Pak, bisa masuk sini, Pak Wali Kota. Dengan diberi bendera gitu? Dengan diberi bendera ini bisa dipasang. Apalagi? Sebelumnya punya bendera tuh? Kalau yang besar-besar sudah tidak dipasang, gitu. Yang kecil-kecil aja. Gimana Mas tanggapannya Mas setelah dibantu ini Mas? Alhamdulillah, itu warga khususnya RW 6 sudah terpasang semua untuk bendera merah putihnya Mas. Sebelumnya gimana Pak? Sudah ada ini? Sudah ada, cuman warnanya agak pusam-pusam. Iya. Berarti bagus ya Mas ya? Bagus, alhamdulillah. Ucapan terima kasih mungkin Pak. Terima kasih untuk bantuannya dari Bapak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi. Bu, tanggapannya tadi gimana Bu setelah dibantu pasangan ini Bu? Iya, terima kasih dibantu Pak Eri. Pak Eri peduli dengan rakyat kecil. Okay. Senang nggak Bu? Oh senang. Perasaannya Mas. gimana Bu? Perasaannya? Ya senang ketemu Pak Wali, kehormatan. Iya,
Indonesia tambah maju, Indonesia tambah supaya bersatu, NKRI harga mati. Dalam belusukan bagi-bagi bendera ini, Wali Kota Surabaya juga mengajak semua warganya untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan ini dengan bersama-sama berjuang mengentas kemiskinan dan berjuang lepas dari kebodohan. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Komunitas Hayu Hejo mengajarkan para pelajar SMA Darul Hikmah Kota Bandung untuk membuat ekoenzim yang berguna bagi pelestarian lingkungan. Ekoenzim tersebut terbuat dari sampah organik sisa makanan yang diolah dengan bantuan mikroorganisme. Berlokasi di SMA Darul Hikmah Jalan Supratman, Kota Bandung, komunitas Hayu Hejo memaparkan program Zero Waste dengan pemanfaatan ekoenzim. Para pelajar mendapat paparan terkait manfaat pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim. Ekoenzim sendiri adalah larutan kompleks hasil fermentasi dari limbah organik seperti buah dan sayuran yang dicampur dengan gula merah dan air dengan bantuan mikroorganisme. Para pelajar SMA Darul Hikmah pun tampak antusias dalam mengolah sampah organik menjadi ekoenzim. Dalam kegiatan ini, para pelajar dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka diajarkan bagaimana tahapan atau proses pembuatan ekoenzim dari sisa makanan. Menurut pihak sekolah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan serta mendukung upaya penghijauan di area perkotaan. Ini anak-anak SMA Darul Hikmah berkegiatan penghijauan lingkungan sekolah dengan menanam tanaman hias. Kemudian yang kedua adalah pelatihan pembuatan ekoenzim dari sampah organik sisa sayuran dan buah-buahan. Tujuannya agar siswa selanjutnya menjadi generasi yang paham akan untuk mengolah sampah organik supaya bisa digunakan kembali. Ketua Komunitas Hayu Hejo mengapresiasi semangat dari para pelajar Darul Hikmah yang begitu antusias dalam mengolah sisa makanan menjadi ekoenzim. Kenapa kita membuat ekoenzim? Sampah organik itu adalah sampah yang paling besar dari seluruh komponen sampah yang ada. Jadi kita sebisa mungkin sampah organik ini bisa diolah dulu. Jangan sampai terbuang ke TPA, jangan sampai terulang lagi seperti di Lewi Gajah, ya, yang pada saat itu menimbulkan korban sedemikian banyak. 150 orang meninggal di sana, 3 kampung terkena longsoran tertutup, jangan terulang. Maka dari itu, ini adalah satu yang memang kita tanamkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita coba memulailah dari diri kita. Diharapkan dengan kegiatan ini, para pelajar semakin cinta dan peduli terhadap lingkungan, serta mendukung terciptanya suasana yang bersih, sehat, dan nyaman. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia hari ini. Saya Menda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.